Halo, selamat malam pemirsa Indonesia Business Forum, kembali menjumpai Anda bersama saya Agita Mahlika. Pemirsa, kita sudah saksikan bagaimana kemudian tayangan di dalam paket berita tadi. Harga beras belum juga turun. Masyarakat mulai sudah gelisah karena harga beras ini mengalami kenaikan bahkan sekitar Rp2.000 dalam beberapa bulan terakhir. Apakah solusi yang kemudian sudah dilakukan seperti pemerintah yang akan melakukan operasi pasar ini cukup efektif untuk menurunkan harga beras? Kemudian bagaimana juga dengan solusi impor? Malam hari ini Indonesia Business Forum akan membahas dengan sejumlah narasumber yang tentunya sudah hadir di studio. Saya akan sapa satu persatu. Yang pertama, Kepala Badan Pangan Nasional, Bapak Arief Prasetyo Adi. Pak Arief, selamat malam. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Arief. Berikutnya Ketua Umum IKAPI, Bapak Abdullah Mansuri atau Pak Mansuri. Selamat malam Pak Mansuri. Selamat malam Mbak Agni. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Berikutnya juga tentunya ekonom kita, Mas Bima Yudhistira. Mas Bima, malam. Selamat malam, terima kasih. Oke. Dan juga sudah hadir langsung pedagang nasi uduk, Ibu Guna. Ibu Guna, selamat malam. Selamat malam. Ya, saya mungkin awali terlebih dahulu ya, Bapak-Bapak izin langsung ke Ibu Guna yang tentunya pasti merasakan dampak dari harga kenaikan harga beras yang belum juga turun ini. Ibu, seperti apa kemudian sejauh ini menghadapi harga beras? Boleh cerita sedikit Ibu Guna? Ya, untuk saat ini ya terlalu mahal. Ya, kalau untuk bagi saya, penduduk miskin istilahnya gitu. Oke, Ibu sehari-hari berarti berjualan apa aja, Bu? Saya kalau lagi Sabtu Minggu kalau lagi jualan nasi uduk. Boleh agak deketan dikit Bu mic-nya? Kalau hari-hari biasa ya nasi biasa, lau-lauan gitu. Sampai sayur-sayuran pun mahal sekarang. Oke, jadi Ibu sehari-hari jualan nasi uduk. Iya. Biasanya beli berapa Ibu? Harganya sekarang berapa kalau di tempat Ibu biasa beli? Kalau penjualan sih biasanya kalau sama tetangga ya paling 10.000 sama telur. Kalau sama orang lewat 15 saya kasih harga mahal. Cuman kadang-kadang yang bingung beli nasinya aja 3.000 udah dikit, mau kata apa saya. Kalau beras sendiri Ya. sebelumnya beli berapa harganya, sekarang belinya harganya berapa? Tadinya beras yang perak aja nih yang untuk campuran nasi uduk cuman 11.000, sekarang bisa naik 15.000. Oke. Beras pulen tadinya 8.000 paling murah, paling mahal ya. Sekarang ya yang paling murah udah 11.000. Oke. Nah, jadi Tuh. gimana Bu? Sejauh ini kan Ibu tadi bilang ya, Iya. jualan nasi uduk, tentunya sudah menyiasatinya bagaimana nih Bu? Ya habis gimana mau kita naikin, yang beli tetangga. Ya kan, mau kita banyak kita pelitin sedikit tetap pelit, dikurangin. Jadi serba salah. Serba salah ya Bu Iya. ya? Sejauh ini bagaimana? Udah ada komplain mungkin dari tetangga Ya atau yang tetangga beli? mau begini, kalau saya kasih dikit dagangnya pelit, kata mahal atau gitu. Dagangnya mahal banget begitu. Jadi kata apa lagi saya ngomong begitu Atau jadinya. jangan-jangan udah ada kekurangan pembeli Bu? Ada yang jadinya nggak mau beli atau Ya gimana? sekarang agak sepi. Semenjak apa mahal begini. Sampai kadang-kadang hari ini bisa belanja, besok nggak bisa belanja lagi. Sampai kita ngayap-ngayap lah cari pinjaman tuh kemana. Buat belanja lagi, nombokin gitu. Kebutuhan sehari-hari atau untuk berjualan biasanya beli berasnya berapa banyak, berapa kilo Bu? Saya sih belinya ketengan. Oke. Kadang-kadang kalau dalam 3 liter nasi uduk itu 1 liter beras perak. Yang 2 liternya pulen, campur. Jadi sedang. Oke, Iya. itu ya Bu. Jadi sekarang menyiasatinya sekarang juga masih bingung artinya Iya, ya? bingung. Oke, bingung. baik. Ibu Guna, terima kasih sudah berbagi cerita. Saya langsung sekarang ke Mas Mansuri. Ini mendengar cerita langsung dari pelaku ya, dari pedagang. Saya boleh dengar juga bagaimana kemudian tanggapan dari pedagang sejauh ini? Ya, ini sama persis seperti yang dirasakan Bu Guna ya, bahwa pedagang sendiri dalam kondisi yang sangat berat. Karena beras ini kan salah satu komoditas yang wajib ya, komoditas yang harus ada, komoditas yang menjadi prioritas bagi masyarakat kita. Jadi kalau ada kenaikan yang relatif konsisten kenaikannya, itu pasti akan banyak teriak. Harga beras berapa di pasaran saat ini? Sebelumnya kurang lebih sekitar hampir dua bulan yang lalu saya sudah sampaikan saya datang ke kantor Mas Arief, Pak Arief, saya sampaikan ini beras naiknya konsisten 300 perak, 500 perak. Sekarang di medium itu memang beras itu kan nggak hanya dibatasi premium medium ya.
kata Bu Guna tadi ada beras perai yang untuk campuran nasi uduk, ada macam-macam jenis beras. Tapi kalau kita akumulasi dua jenis beras, beras medium itu sekarang hampir 13.000, yang premium 14.700-an lah. Nah ini yang sesungguhnya menjadi persoalan, sehingga kami juga akhirnya berstatement agak keras bahwa Indonesia dalam kondisi darurat beras karena kenaikannya rekor dalam sejarah Republik ini berdiri dengan harga 12.000 hampir 13.000 itu baru kali ini. Jadi sebulan terakhir ini bisa dikatakan tidak terkendali. Ini bagaimana kemudian melihatnya? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kalau dari pedagang melihatnya seperti apa? Kami memang meminta kepada teman-teman pedagang untuk melakukan akses langsung ke beberapa penggilingan di daerah-daerah. Karena kami melihat pemerintah tidak ada upaya serius dalam waktu 1 bulan ini untuk mencermati keinginan dan desakan kami. Sehingga kami secara mandiri mencoba untuk mendorong pedagang melakukan komunikasi langsung dengan penggilingan. Tapi faktanya di penggilingan ini sendiri berebut. Bahkan ada stok kurang lebih sekitar 1 ton katakanlah. 1 ton itu siapa yang bisa beli lebih mahal, itu yang dia dapat jual, kayak lelang sistemnya. Dan itu berebut, yang beli cukup banyak dari berbagai daerah mencari gitu. Nah persoalan ini sesungguhnya yang kami temukan adalah faktor produksi yang paling mempengaruhi harga beras bisa membumbung tinggi. Kita kena prank sama Kementerian Pertanian. Mentan bilang bahwa September akan ada beras melimpah, tapi ternyata nggak ada barangnya. Jadi itu faktor yang membuat kondisi beras saat ini tidak terkendali. Stok beras di kalangan pedagang eceran sendiri seperti apa sejauh ini, Mas? Beras sebenarnya ada, ya, tetapi karena pembeli harganya tinggi, maka pembeli mengurangi pembeliannya. Daya beli sangat drastis menurun. Harusnya biasanya 2 kilo, 3 kilo, bahkan 5 kilo beli, itu sekarang cuma 1 kilo, setengah kilo, bahkan ada setengah kilo gitu. Nah ini yang menjadi kendala tersendiri bagi kami. Kadang-kadang harus bertemu dengan langganan yang tiap hari datang beli beras, mereka protes, nggak enak juga, rasa nggak enak juga, akhirnya ditambah. Ada sisi ruginya juga. Maka ini yang menyebabkan banyak teman-teman pedagang teriak ke kami, dan kami juga akan bawel ke Badan Pangan, akan teriak juga ke pemerintah, dan pada akhirnya kami meminta Presiden mengambil alih persoalan ini karena satu sisi Kementan menyatakan bahwa produksi aman, di Bulog tenang-tenang saja, apalagi Kementerian Perdagangan sudah melepas tangan, sudah serahkan ke Badan Pangan, maka kami harus mengeluh kemana? Akhirnya kami sampaikan agak keras statementnya bahwa darurat beras, dan itu kami sampaikan ke Presiden. Setelah diketahui Presiden, dan akhirnya Presiden melakukan langkah untuk melakukan operasi pasar ya, guyur pasar. Oke. Karena hanya itu salah satu solusinya ya untuk menahan jangka pendek. Kalau kami sebut ke Mas Arief, ke Pak Arief ini sebagai pemadam kebakaran yang bisa dilakukan saat ini hanya mengguyur sebanyak-banyaknya beras di pasar, karena hanya itu solusinya. Oke. Nanti ke depannya pusing lagi, iya. Tapi saat ini untuk menurunkan minimal tidak naik, biar stuck di bawah. Untuk kembali ke normal, menurut saya agak mustahil. Oke. Kembali di 10.000, 11.000 kecuali beras Bulog ya. Tapi stok Bulog berapa? Terbatas. Oke. Salah satu catatan dari Mas Mansuri adalah pemerintah upayanya dalam sebulan terakhir sepertinya masih belum serius. Nanti kita juga akan tanyakan bagaimana kemudian pandangan dari Mas Bima, dan tentunya bagaimana jawaban juga dari Pak Arief. Tapi usai jeda pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Ya, kalau catatan dari Pak Mansuri atau Mas Mansuri tadi, sepertinya upaya pemerintah untuk menekan harga beras dalam beberapa bulan terakhir ini tidak serius. Saya boleh langsung ke Pak Arief. Pak Arief, tadi kita sudah menyimak ya pernyataan Presiden di paket awal berita tadi. Presiden ini sudah minta agar mengguyur beras ke pasaran. Ini progresnya seperti apa? Apakah sudah dilakukan? Seperti apa kemudian timeline-nya, progresnya, Pak? Terima kasih Mbak Gita. Jadi 3 hari terakhir ini saya mendampingi Pak Presiden
Yang pertama di Bogor, di gudang Dermaga Bulog, ya, memastikan bantuan pangan dalam bentuk beras sampai kepada masyarakat. Setelah itu gesernya dekat sih dari Bogor ke Kelapa Gading, ya, jalan ke Kelapa Gading. Di Kelapa Gading juga dilakukan hal yang sama. Pada hari yang bersamaan beliau sampaikan tolong cek pasar. Yang berikutnya lagi pasar induk beras Cipinang. Jadi satu hari itu saya jalan ke beberapa pasar. Kemudian yang terakhir di pasar induk beras Cipinang. Perintahnya banjiri semua pasar. Jadi mulai dari pasar tradisional, kemudian modern market, modern channel, yang satu lagi pasar induk beras Cipinang. Tadi pagi kami sudah memulai di pasar induk beras Cipinang. Ya, volumenya masih sedikit, ya, tetapi tadi pagi sudah dimulai. Malam ini semua teman-teman dari Pemprov DKI, Pak Gubernur, Sekda, Asisten Perekonomian, ini sekarang sedang bekerja semua, memverifikasi data-data pedagang, karena beras ini adalah beras pemerintah, jadi harus dipastikan dilakukan secara benar. Karena beras ini di ujung, ya Pak Mansuri, nanti teman-teman di pasar, kita semua harus memastikan harganya 10.900. Kemudian untuk bantuan pangan ini sebenarnya yang sebelumnya ada, nanti Ibu Gunah juga bisa sampaikan. Ibu dapat yang program yang pertama, dapat itu 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo. Mudah-mudahan itu dapat membantu saudara-saudara kita yang jumlahnya 21,3 juta KPM. Itu dilakukan selama 3 bulan. Perintah Pak Presiden juga. Kemudian yang sekarang September, Oktober, November juga akan dilakukan bantuan yang sama. Tadi Pak Mansuri betul, ini waktunya Bulog mengeluarkan stoknya. Bulog punya secure stok 1,6 juta ton. Yang akan datang lagi 450.000 ton, ini juga dipastikan sebelum nyebrang tahun. Mudah-mudahan November sudah selesai shipment-nya. Ya. Paralel dengan itu semua ada bantuan pangan, kemudian ada SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan, itu juga dilakukan. Yang satu lagi GPM, Gerakan Pangan Murah. Ini setiap minggu Menteri Dalam Negeri Pak Tito, ya, hari Senin jam 8 mengumpulkan seluruh pimpinan daerah. Ya, fungsinya untuk memastikan kita semua, ya, sebagai pemerintah, Pamong, juga di situ ada Badan Pangan, ada Kementerian Perdagangan, BPS, ya, memastikan bahwa inflasi atau harga barang-barang yang ada, produk-produk komoditas strategis itu bisa terkontrol harganya. Jadi kalau tadi disampaikan pemerintah tidak serius, saya rasa kami sekarang sampai hari ini pun melakukan kegiatan-kegiatan yang memang kita tahu bahwa harga pangan ini di seluruh dunia memang naik. Jadi tidak ada harga pangan hari ini di dunia turun. Karena kenapa? Faktor-faktor pembentuk harganya itu naik. Kalau dalam pertanian kita bisa misalnya kita breakdown, kalau dalam perberasan misalnya yang pertama fertilizer. Nanti Mas Bima juga mungkin bisa jelaskan. Harga fertilizer sudah naik 4, 5, 6 kali. Hari orang kerja yang dulu Pak Mansuri kita 20.000, 30.000, hari ini mungkin 60, 70, ada yang sampai 100.000. Kemudian September, Oktober itu ada kenaikan harga BBM. Jadi ini ada relate ya sama ini semua. Sehingga kalau ingin disampaikan bahwa harga hari ini akan sama tahun lalu, nggak mungkin. Ya, karena faktor-faktor pembentuk harganya demikian. Nah, perlu saya jelaskan, dengan kondisi demikian, maka pemerintah awal tahun lalu memang menaikkan harga GKP, gabah kering panen, kemudian menaikkan harga pembelian pemerintah kurang lebih 20%. Ya, itu awal tahun. Jadi ini tidak common dilakukan, biasanya orang kalau panen raya itu harga jatuh. Tapi waktu itu kita malah naikin harga. Ya, kita naikin harga. Mungkin tidak populer, tapi itu
Pak Presiden menyetujui ya untuk dinaikkan sehingga petani-petani kita hari ini NTP-nya 104%. Nilai tukar petani khusus untuk tanaman pangan itu 104 ya. Artinya ini lebih baik gitu ya, lebih baik. Kemudian tadi disampaikan kenapa harga beras tinggi? Ya, karena harga GKP-nya, gabah kering panennya memang tinggi. Hari ini 7.000, 7.500, bahkan di beberapa tempat udah dekat 8.000. Ya. Secara mudah kita sampaikan tadi di update bahwa harga beras medium 12.000, 12.500. Bahkan kalau di remote bisa sampai 14.500, 15.000 begitu ya. Nah, ini memang challenge kita semua. Kemudian isu-isu strategis, saya juga kemarin datang ke satu penggilingan padi yang besar ya, besar ukurannya, yang diberitakan bahwa memonopoli begitu ya. Sampai saya cek langsung, jadi selesai dengan kunjungan bersama beberapa menteri dan Pak Presiden, saya pisah, kita langsung cek gitu ya. Nggak pakai janjian, di situ memang gudangnya kosong. Ya. Kalau gudangnya kosong itu artinya nggak dapat GKP, nggak dapat gabah kering panen. Nah, apa yang dilakukan pemerintah hari ini, misalnya mendistribusikan bantuan pangan, kemudian memberikan tadi gerakan pangan murah dan lain-lain, memang ini mengurangi di hilir konsumen. Tetapi ini kita juga punya saudara-saudara penggilingan padi. Penggilingan padi ini juga yang kecil-kecil udah banyak tutup, ya. Udah banyak tutup, ya. Yang besar-besar setengah mati. Karena kapasitas produksinya hanya 20%. Kalau kita pengusaha melakukan investasi, kan kita akan atur ya, IRR-nya berapa, revenue-nya berapa, bottom line-nya berapa. Saya rasa agak sulit ya untuk berjalan dalam industri yang kondisinya seperti ini. Oke. Sehingga ya, ini kita perlu memformulasikan lagi ya, bagaimana produksi itu ditingkatkan. Tadi Pak Arief sudah mengatakan ada sejumlah langkah yang kemudian sudah dilakukan, menunjukkan bahwa tidak setuju lah bahwa upaya pemerintah ini seakan-akan tidak serius. Apakah jadinya dengan solusi yang sudah dilakukan ini memang optimis Pak, harga beras ini nanti akan mulai turun? Kuncinya Mas Mansuri tadi udah sampaikan, produksi. Nggak akan ada kata lain, produksi. Kalau saya berpikir sederhana, mungkin apabila source-nya import, tadi dengan Komisi 4 ya, Ketua Komisi 4 sampaikan, kalau gitu import aja semua. Uang segitu banyak buat apa, begitu bahasanya. Padahal kita ini agak beda ya. Indeks ketahanan pangan di Singapura, di beberapa negara itu tinggi, bagus, lebih bagus dari Indonesia. Tapi dia seperti supermarket ya. Tidak melakukan produksi ya, tetapi melakukan inventory management yang baik. Berapa kebutuhan ya, kemudian diambil dari mana aja. Teman-teman di Modern Channel ini nggak punya tanah pertanian, nggak punya feedlot ya, tetapi kok ada terus produknya. Nah, itu sama seperti negara-negara seperti Singapura. Oke. Ya, jadi tapi kalau kita di Indonesia, kita punya petani. Kita punya saudara-saudara peternak yang harus dijaga. Tadi misalnya faktor-faktor produksinya naik, maka kita berkewajiban menjaga petani dan peternak juga, sehingga harganya agak naik. Nah, sekarang yang harus kita bereskan adalah mengenai cadangan pangan pemerintah. Oke. Hari ini saya mau cerita bahwa Bulog punya stok 1,6 juta ton. Akan datang 450 ribu ton. Artinya cadangan pemerintahnya ada. Waktunya hari ini untuk mengguyur dan sudah diperintahkan. Dan kita lakukan. Baik. Saya minta waktu mungkin dalam 1-2 minggu ini sudah mulai ya. Tadi saya cek udah sekitar 1,1, 1,2% ini bantuan pangan terus dijalankan. Mudah-mudahan dengan kita membanjiri pasar ya, yang tadi dengan gerakan pangan murah, SPHP, pasar induk, kemudian ada bantuan pangan, mudah-mudahan ini bisa memberi menurunkan tension yang ada hari ini. Oke. Kita harapkan demikian. Saya juga nanti ingin tanya Mas Bima ya, apakah memang tadi dijelaskan oleh Pak Arief
operasi pasar, kemudian juga bantuan, bahkan juga solusi impor ini bisa mampu untuk menstabilkan harga beras. Sesaat lagi pemirsa, kami kembali. Aduh, syok Kak, aku ngeliat harga beras sekarang parah banget naiknya tuh. Yang biasa beras yang aku beli itu biasanya bisa 524.000, sekarang udah 600. Itu gila sih. Terkait untuk penjualan beras sangat amat menurun karena harga sangat tinggi. Harga beras saat ini naiknya lumayan tinggi ya. Kalau sebelum-sebelumnya itu harganya itu masih dapat di 50 kilo itu masih 500-an. Sekarang bahkan 500-an itu udah nggak ada sama sekali. Harga paling terendah itu sudah di atas 600. Kalau beras yang dulunya beras murah yang ibarat kata medium itu waktu itu 9.000, 9,5, sekarang udah lari ke di angka 11.500 sampai 12.000. Itu ya beras murah. Ya, itu dia pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana kemudian tanggapan masyarakat yang kemudian juga gelisah karena harga beras ini juga kok belum turun juga. Langsung saja ke Mas Bima. Kalau tadi kita sudah dengarkan ya bagaimana kemudian penjelasan lengkap dari Pak Arief, operasi pasar, kemudian juga bantuan, bahkan solusi impor. Tapi ini cukup tidak nanti untuk bisa menekan harga beras? Atau bagaimana sih pandangan sejauh ini Mas Bima? Jadi beras ini sepertinya cukup lama dan cukup panjang menjadi masalah. Jadi kita harus waspada bersama. Karena dari mulai awal tahun sampai bulan Agustus, bicara soal beras nasional saja inflasinya sudah 8%. Kemudian kita cek, oh impor jadi solusi. Impor jadi solusi, banyak negara yang menjadi mitra dagang beras selama ini, sebut sajalah. Ada Vietnam, Thailand, kemudian sedikit memang ada India untuk yang non basmati ya. Mereka semua kan sedang menahan diri. Dan 25% broken rice-nya bahkan sudah naik 40% lebih dibandingkan posisi tahun lalu. Jadi harga beras impornya pun juga sudah mahal. Nah, artinya kalau kita bicara bahwa ini sudah masuk dalam kategori darurat sebenarnya, karena beras punya kontribusi besar untuk inflasi nanti kepada garis kemiskinan bisa naik, akan banyak kelas menengah bawah yang kemudian tertekan, maka pemerintah sebenarnya harus melihat ini sebagai sebuah emergensi. Nah, kalau dilihat dari kebijakannya, ini lebih kebijakan yang memang sifatnya jangka pendek di hilir. Impor satu, yang kedua adalah masalah operasi beras. Ya, ini salah satu memang, tapi ini hanya di hilir dan sifatnya sangat temporer. Sementara kita menghadapi ada anomali cuaca El Nino, ini bisa lama ya, dan mungkin mepet dengan pemilu, sehingga apa sih hubungan beras dengan pemilu? Kita inginnya kan stabil, sehingga nanti masyarakat bisa memilih dengan tenang. Jadi ada ketergantungan antara beras ini faktor kepada stabilitas politik keamanan. Itu yang menjadi penting, sehingga kalau sekarang dideklarasikan bahwa beras itu menjadi masalah nasional, maka kebijakannya harus komprehensif. Jadi kalau saat ini melihatnya sepertinya kebijakannya lebih ke jangka pendek, bukan jangka pendek. panjang. Jadi yang repot nanti Badan Pangan, kemudian yang repot itu adalah Bulog, karena gudangnya dikeluarkan, kapasitas Bulognya juga berapa sih? Dan kemudian yang ketiga adalah Kementerian Perdagangan nyari negara lain yang mau memberikan impor dengan harga yang wajar. Nah, tapi ada satu, tadi saya setuju dengan Pak Arief, ada kementerian, menteri bahkan saya bilang, ini yang harusnya bertanggung jawab, yaitu Menteri Pertanian. Masalah yang kita hadapi hari ini seolah kaget dan kebijakannya jangka pendek dan reaktif. Ini adalah akumulasi dari permasalahan di hulu pertaniannya. Ya. Bagaimana misalnya luasan lahan panennya itu terus menurun. Kemudian kenapa nggak bicara soal masalah subsidi misalnya untuk pupuk? Toh beda kan ya kalau kita lihat subsidi pupuk. Ini kan petani ini kan sebagian besar adalah masyarakat yang masuk kategori keluarga miskin. Jadi memberikan subsidi pupuk itu juga sebenarnya mensejahterakan mereka yang berada dalam kategori miskin untuk diangkat sejahteranya. Ini kan dilihat dari jangka panjang deh, subsidi yang paling dihabisin selain subsidi dari energi atau BBM itu adalah subsidi untuk pupuk. Kan ini juga nggak tercermin gitu. Di dalam era APBN 2024 itu juga tidak tercermin adanya keberpihakan untuk meningkatkan subsidi pupuk secara signifikan. Padahal masalah berasnya sekarang sudah masuk dalam tahap yang emergensi. Nah, berikutnya lagi misalnya, kita bicara, oh ini semua masalah produksi karena ada anomali cuaca. Anda nggak menyiapkan apa-apa, gitu. Jadi harusnya Menteri Pertanian ini mundur hari ini,
Ya. Jadi kalau Oke. tadi ditarik masalah beras ini harus dibawa presiden, saya setuju. Ya. Tapi presiden harus menegur, bahkan harus mereshuffle Oke. Menteri Pertanian. Baik, Mas Bima Itu sebelum masalahnya di sana kok. Siap Mas, itu mungkin catatan dari Mas Bima ya. Tapi kalau melihat tadi kan bahkan misalnya dampak jangka panjang yang kita khawatirkan, El Nino saja tadi sudah dijelaskan dampaknya ini bisa nanti terasa baru 6 bulan ke depan. Bisa beri gambaran tidak sih Mas sebenarnya apa bahayanya nanti akan terjadi jika memang harga beras ini tidak kunjung turun bahkan semakin naik? Dampaknya apa nanti? Satu, dampak yang paling gampang dilihat ya. Pak Jokowi susah payah menurunkan angka kemiskinan ekstrim. Ini masalah pangan bukan hanya yang ekstrim miskinnya akan bertambah dalam, karena mereka paling sensitif soal pergerakan pangan. Tapi yang menengah ini, yang baru keluar dari kemiskinan pasca pandemi, itu bisa turun lagi menjadi orang miskin baru. Karena masalah pangan sekali lagi sensitif. Kedua, masalahnya adalah UMKM. Sebagian besar UMKM itu di sektor makanan minuman kok. Sebagian besar adalah yang terkait dengan UMKM untuk kuliner. Ya artinya apa? Ketika harga berasnya naik, biaya produksinya naik. Kayak tadi ibu tadi, mau naikin harga ke tingkat konsumen, konsumen pindah ke pedagang lainnya. Mau gak mau apa yang dilakukan? Turunkan kualitas. Susah juga. Akhirnya apa? Mau gak mau menaikkan harga, pembelinya bisa berkurang. Jadi ini kena kepada sebagian besar pelaku usaha UMKM, baik di sektor makanan minuman maupun yang nanti yang distribusi dan lain-lain. Yang ketiga, beras naik, inflasi kemudian juga akan naik karena sangat sensitif kepada inflasi. Efeknya adalah suku bunga. Jadi akan ada misalnya anekdotal begini. Kenapa nggak punya rumah? KPR-nya nggak terjangkau. Kenapa KPR-nya nggak terjangkau? Suku bunganya naik. Kenapa suku bunganya naik? Inflasi. Di belakang adalah masalah soal pangan. Jadi ini efeknya bisa sampai sepanjang itu. Itu baru dari sisi ekonominya. Belum kemudian jumlah anak yang stunting misalnya. Karena masalah beras harganya tidak terjangkau untuk masyarakat yang kelas bawah. Jadi ini saya pikir sangat-sangat serius masalah beras ini. Jadi tolong jangan kemudian masalah pangan, masalah beras ini dinomor duakan. Nomor satunya infrastruktur yang sebenarnya dinikmati kelas menengah atas, bukan petani juga yang sebagian besar menikmati itu. Ya. Kemudian jangan juga bicara misalnya, insentif kendaraan listrik. Saya selalu bilang, Pak, insentif kendaraan listrik ini kemana larinya? Siapa yang menikmati? Perusahaan otomotif. Buat apa dikasih insentif? Yang harusnya sekarang fokus total dikasih insentif adalah ini gimana soal masalah petani kita untuk dapat tadi. Pak Arief bilang masalahnya adalah karena biaya input produksi dari BBM. Ini gimana nih solusinya nih? BBM-nya itu yang harusnya kemudian diturunkan harganya. Terutama untuk yang harga subsidi. Pupuk juga tadi. Dan bantuan alat pertanian. Banyak nih kita kalau bisa bicara di sektor pertanian ini. Di pertaniannya aja belum bicara soal penggilingannya. Besar versus kecil. Itu nanti dulu. Di lahan pertaniannya itu banyak yang bisa diperbaiki. Jadi tiap tahun kita tidak mengulang terus masalah soal harga beras naik, harga beras kemudian semakin tidak terjangkau. Oke. Ibu Guna sejauh ini sudah mendapatkan bantuan apa saja Bu? Terakhir mungkin dalam beberapa bulan terakhir. Ya bulan yang lalu sih, bulan yang lalu itu BPNT berbentuk uang 2 bulan 400.000. Oke. Iya. Beras enggak? Beras belum. Bantuan beras? Yang Bantuan lalu beras ya itu bulan apa yang udah berapa bulan yang lalu ya sama itu. Oke. Ya. Mungkin langsung ke Pak Arief ya. Kalau tadi cukup kritis sekali ya dari Mas Bima mengatakan sebenarnya solusinya tuh harus disiapkan jangka panjang bahkan cukup kencang begitu ya. Kritik dari Mas Bima. Bagaimana kemudian menanggapinya? Solusi jangka panjangnya harusnya seperti apa? Saya baru selesai. Tadi ada sewindu PSN, Proyek Strategis Nasional. Tadi ada Pak Presiden juga, ada Menko Perekonomian, ada Ketua Kadin gitu ya, menyampaikan banyak hal mengenai PSN. Tidak benar kalau infrastruktur itu juga negatif semuanya, tidak. Yang pertama, membangun waduk. Waduk ini sudah dibangun 60. Ini membantu sektor pertanian. Ini water reservoir sangat diperlukan untuk pertanian. Kemudian jalan-jalan desa,
ya. Itu untuk masuk sampai ke pertanian, karena sektor ini memerlukan tentunya kalau sudah habis panen juga perlu. Kemudian berikutnya lagi pembangunan embung, ya, jumlahnya 5.000. Pembangunan sumur-sumur, ya, itu kemarin sudah 1.250 sumur. Artinya minimal yang di bidang pertanian saya bisa jelaskan demikian. Kemudian jadi infrastruktur diperlukan. Kemudian saya dengar sendiri perintah dari Pak Presiden mengenai pupuk. Mau pupuk subsidi, non subsidi, yang penting harus ada dan sampai kepada petani, tepat jumlah, tepat waktu. Tadi Mas Bima sampaikan. Jangan sampai terlambat, ya. Itu penting, ya. Makanya beberapa waktu lalu dipanggil semua, ya, mengenai pupuk ini, ya. Mungkin nanti bisa didiskusikan terpisah, ya. Jadi faktor-faktor peningkatan produksi ini kita mestinya bagi dua. Yang pertama ada on farm, yang kedua off farm. On farm ini infrastrukturnya udah dibenerin, ya, sehingga setelah ini harusnya nanti termasuk lahan-lahan pertanian yang terkonversi itu juga kan pasti ada pengurangan produksi, penggunaan benih bibit yang cocok, ya, itu juga sangat diperlukan untuk produksi. Nah, nanti ada isu lain lagi yang kemarin waktu saya ke Roma waktu itu dengan Food Security Summit, ya, Food Security, di situ dibahas salah satunya mengenai food loss and waste. Ini lain lagi isunya. Jadi berapa kehilangan losses, ya, pasca panen, ya, yang satu lagi food waste. Artinya from farm to table itu kehilangan kita berapa. Itu juga jumlahnya signifikan. Mas Bima nanti juga mungkin bisa jelaskan. Itu angkanya 17%, 14% tambah 17. Itu artinya 31%. Di satu sisi kita harus tingkatkan produksi, di sisi lain kita juga stop boros pangan. Ya, ini memang harus disampaikan dan dijalankan bersama-sama. Oke, baik. Demikian. Saya juga ingin tanya bagaimana nanti Mas Mansuri mungkin bisa menjelaskan, ya, atau bisa menyampaikan apa yang kemudian diharapkan supaya memang harga beras ini bisa turun. Tapi sesaat lagi pemirsa kami kembali usai jeda. Ya, langsung ke Mas Mansuri, operasi pasar, operasi beras ini cukupkah atau mungkin ada solusi lain yang diharapkan pemerintah untuk bisa menurunkan harga beras ini? Ya, Mbak Agni, saya, Mas Bima, Mas Arief, ini bersahabat. Dan kita ini selalu bosan membahas persoalan pangan di TV, selalu bosan. Sebenarnya kalau nggak ada konflik, kita nggak akan diundang di TV One untuk bicara soal pangan. Tapi selalu diundang, artinya kan berarti ada masalah. Nah, persoalan pangan ini, khususnya beras ini, menjadi prioritas utama kita saat ini. Karena kebawelan saya ini sudah 2 bulan yang lalu sebenarnya. Bawel ke kepala badan kurang responsif karena memang kewenangannya juga terbatas. Ini ada di Kementerian Teknis. Bawel ke Kementerian Perdagangan, dia tidak tahu apa-apa soal beras. Akhirnya kami harus sampaikan ke Presiden. Ini kan sebenarnya naiknya harga sampai setinggi ini beruntun persoalannya. Berkaitan dari tahun lalu, serapan bulog yang tidak maksimal, terus produksi yang menurun, tidak punya desain pangan yang jelas. Kementerian Pertanian seakan-akan hanya melihat bahwa akan ada produksi seperti tahun-tahun biasanya, tanpa ada advokasi, tanpa ada pendampingan, sehingga hanya asumsi aja, nggak tahu setelah mimpi kita akan 2 juta ton, tapi ternyata tidak. Fakta-fakta ini sesungguhnya yang harus kita sampaikan kepada Presiden, bahwa persoalan pangan ini harus menjadi prioritas Bapak Presiden. Jangan sampai dan saya yakin bahwa Presiden tahu bahwa saat ini beliau hanya sebagai pemadam kebakaran. Jika konfliknya mencuat tinggi, maka beliau ikut turun ke pasar, ikut melakukan langkah-langkah. Tapi kalau tidak, ya santai saja, tidak ada penanganan yang khusus. Mbak Agni, negeri kita luas, subur, tetapi kita masih harus impor beras di luar negeri. Menurut saya agak aneh. Maka fokus saat ini adalah bagaimana pemerintah menyelesaikan, mungkin dalam waktu dekat menyelesaikan harga ini dengan mengguyur berasnya di pasar, tetapi
tidak cukup di situ. Perjalanan kita masih panjang. Sebentar lagi kita masuk masa lanina. Kita baru menghadapi Agustus ini sampai ke depan. Berarti akan berproses kekeringan kita, berproses produksi kita akan terus menurun. Artinya akan panjang. Apakah kita harus impor terus? Tidak. Maka fokus pemerintah, siapkan peta wilayah produksi. Produksi beras itu di mana saja sih? Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sumsel, Sulsel. Bagaimana digenjot itu? Bagaimana pupuknya? Bagaimana modal petaninya? Bagaimana distribusinya? Ini yang harus dijaga dan disiapkan jauh-jauh hari. Tidak giliran konflik maka diguyur operasi pasar, impor. Ini tidak menyelesaikan masalah. Dan saya lihat memang kasus beras ini akan seakan-akan sama seperti minyak goreng. Jadi nanti Bulog akan siapkan beras kemasan, namanya kemasan kita, kira-kira gitu. Pas kemasan kita tidak ada barangnya, maka pusing lagi, ribut lagi, konflik lagi. Mas Tidak Bima, akan ada selesai. Terakhir, bagaimana kemudian melihat ya, apakah mungkin harga beras ini bisa kembali seperti normal atau prediksinya, analisanya kira-kira sampai berapa lama ini kenaikan harga beras ini masih terus berlangsung bahkan bisa semakin meningkat? Saya melihat satu variabel penting dari masalah beras selain masalah anomali dan kegagalan menjaga produksi pangan itu adalah hati-hati terhadap kenaikan harga minyak mentah secara global. Jadi ini juga salah satu variabel yang akan membuat harga beras kemungkinannya akan naik dalam jangka waktu yang cukup panjang tanpa adanya intervensi pemerintah yang serius. Ya. Jadi saya pikir kita punya yang namanya TPID. Yang pada waktu pemilu itu selalu dikampanyekan kami akan memperkuat TPID ya. Tim pengendalian inflasi daerah. Jadi presiden ini juga harus mengumpulkan kepala daerah yang menjadi sentra penghasil beras, daerah yang sekarang sedang mengalami gejolak karena mungkin daerahnya defisit, bukan daerah sentra beras. Itu untuk melakukan koordinasi secara proaktif. Karena jangan sampai ini kan mendekati pemilu, fokusnya adalah untuk mencari suara, program-programnya populis padahal yang masyarakat butuh di daerah. Ini maksudnya pesan untuk para kepala daerah. Bereskan masalah beras di tiap daerah, distribusi dibenahi, alokasi anggaran APBD juga fokus untuk masalah pertanian, itu bisa merebut hati dari masyarakat. Jadi kalau inflasinya bisa ditekan, maka jangan khawatir lah bahwa ekonomi yang ada di daerah juga pertumbuhannya bisa bagus, target-target pencapaian juga bagus dan ini akan menjadi legacy yang bagus juga bagi Pak Jokowi. Bahwa di akhir kepemimpinannya tidak ada masalah soal pangan. Karena pangan ini kalau tidak salah ada di dalam nawacita. Itu salah satu janji yang harusnya kemudian dideliver dengan baik. Di akhir. Kita harapkan demikian tentunya. Terima kasih sekali lagi. Oke, Pak Arief ada sedikit saja. sedikit saja, Pak. Ini waktunya kesempatan kita melakukan produksi di mana harga baik sehingga petani peternak itu bisa mendapatkan keuntungan yang baik. Ya, kemudian yang harus kita jaga tadi inflasi, perlu diketahui Indonesia inflasinya salah satu yang terbaik 3,28, untuk volatile food juga sangat terjaga, tapi PR kita hari ini adalah beras dan kita akan bereskan segera. Baik, terima kasih Mas Bima, Mas Mansuri, Pak Arief dan juga Bu Guna, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Indonesia Business Forum. Pemirsa, saya Agita Mahlika menutup Indonesia Business Forum pada malam hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.